Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Teteh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Teteh juga. Tadi di perjalanan lancar. Tadi di perjalanan hujan dan mepet waktu juga gitu ya. Jadi ada sedikit kendala itu. Jadi ada sedikit kendala gitu ya di perjalanannya karena tadi kan hujan gitu ya. Betul. Nah tadi dari rumah atau dari kampus nih? Tadi tuh dari pengabdian gitu kan, habis pengabdian aku pulang dulu buat sholat sama siap-siap lagi gitu ya. Jadi dari rumah. Jadi ini dari rumah gitu ya untuk datang ke sini gitu. Terima kasih ya Rofi untuk datang ke sini, dan meskipun tadi ada kendala di perjalanannya, ada tadi mepet waktunya karena sudah pengabdian dan juga hujannya tadi di jalan, tapi Rofi mau menyempatkan gitu ya untuk datang ke sesi konseling hari ini seperti itu. Ya semangat ya. Baik. Nah, dalam kan kita sudah konseling gitu ya dalam seminggu itu. Nah dalam seminggu itu ada perubahan nggak sih yang dalam di Rofi gitu? Ada ceritanya perubahannya lumayan banyak gitu ya. Udah gitu aja. Oke, jadi perubahannya ada ya gitu ya. Dan juga di Teteh di sini juga Teteh mau izin ya untuk video dan juga untuk mencatat gitu ya hal-hal yang nantinya penting seperti itu. Nah di sini juga Teteh izin nih untuk Rofi ini nanti wajahnya yang mau di blur atau bagaimana? Kalau jadi blur juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke, baik. Jadi tidak masalah gitu ya untuk ada di blur juga seperti itu. Baik. Terima kasih. Minggu kemarin kita sudah kasih konseling. Nah, bagaimana sih ada perubahan positif yang Rofi rasakan juga? Perubahan positif mungkin apa ya, dengan cara mencoba berdamai dengan diri sendiri ya kayak waktu itu. Terus juga kayak yang awalnya waktu pas pertemanan gitu ya, ini kan dulunya tuh Rofi ngerasa kayak gak mau banget lihat muka dia aja gitu ya, tapi sekarang kayak udah mulai mendingan gitu, bahkan udah bisa berinteraksi meskipun tidak seintens dulu gitu. Terus juga maksudnya perasaannya pun tidak terlalu apa ya, tidak terlalu cemas banget kayak minggu kemarin gitu kan. Karena sempet ya ada cerita dikit ya. Waktu itu lagi rapat, terus kayak gitu kan udahan selesai gitu ya rapatnya. Terus kayak aku bilang aku udah meluk gak gitu, terus dipeluk gitu. Jadi setelah sesi konseling pas minggu kemarin ada perubahan gitu ya di dalam perubahan itu. Yang pertama tadi ada mencoba gitu untuk berwudu dengan teman yang ada yang bermasalahkan gitu, dan juga tadi ada apa ya, kurangnya rasa cemas gitu ya gitu. Baik. Nah untuk hormonnya diceritakan Sudah semuanya cek kan. Masih mau lihat kita slower sekali. Nah di sini sebelumnya untuk lebih nyamannya nih, Rofi mau dipanggilnya Rofi atau dengan sebutan nama yang lain atau mau bagaimana? Boleh gimana Teteh aja enaknya. Panggil Rofi aja gitu ya. Nah di sini Rofi itu menuliskan itu ya, yang dampak negatifnya itu ada mempengaruhimu dan juga merasa gelisah gitu ya, karena tidak enak hati, dan juga malas interaksi dengan orang tersebut dan cenderung menghindarinya, dan juga ada kadang malas gitu buat masuk kelas jadi sebenarnya. Betul. Dan di situ juga ada hal-hal yang apa ya,
untuk mengurangi dampak tersebut ya, Rofi menyebutkan itu ada berdamai dengan diri sendiri gitu ya, dan juga mencoba bodo amat gitu, dan juga melampiaskan pikiran negatif dengan membaca buku seperti itu ya, yang Rofi tuliskan gitu dalam tugas rumah tersebut. Nah, untuk di sini kan ada hal yang perlu dilakukan, yaitu untuk mengurangi dampak negatif ya, yang memutuskan yaitu ada berdamai dengan diri sendiri. Itu berdamai dengan diri sendirinya seperti apa? Kalau berdamai dengan diri sendirinya, aku coba untuk memotivasi diri. Bukan motivasi apa ya namanya? Pokoknya berusaha untuk meyakinkan diri sendiri gitu, berpikir positif dan keyakinan positif gitu namanya. Jadi ya udah gitu, semua yang dilakukan, semua yang telah terjadi itu sebuah takdir juga gitu kan. Jadi mungkin emang ini fasenya Rofi kayak gitu. Jadi berusaha berdamai dengan isi itu juga Rofi untuk berusaha gitu ya, untuk mencari motivasi gitu untuk diri sendiri seperti itu. Dan mencoba bodo amat ini maksudnya seperti apa gitu? Mencoba untuk bodo amat ketika ada hal yang membuat Rofi tiba-tiba merasa kok dia beda gitu ya, tapi langsung berpikir yaudah nggak apa Rofi, biarin aja, mungkin itu mah nggak ke kamu gitu loh ya. Jadi kayak ya udah bodo amat gitu. Jadi mungkin Rofi bisa bodo amat gitu ya dengan sikap dia yang seperti itu kepada Rofi seperti itu. Dan juga ada melampiaskan pikiran negatif dengan membaca buku gitu ya. Nah, ini dilakukannya dalam membaca buku ini beberapa kali gitu dalam sehari atau dalam Kalau sehari sih kadang 1 kali itu minimal. Kalau maksimalnya 2 kali mungkin ya. Karena aku tuh kadang baca bukunya pagi-pagi habis bangun tidur, terus pas mau tidur malam-malam gitu. Karena ya maksudnya diawali dengan baca buku, ditutup juga dengan baca buku gitu. Jadi untuk melampiaskan pikiran negatif ini, Rofi mencoba untuk membaca buku gitu ya, dan juga membaca buku ini dalam sehari itu minimal 2 gitu ya, 2 kali dalam sehari sesudah mau tidur dan juga sebelum tidur gitu ya. Bagus ya untuk perubahan untuk melampiaskan negatifnya gitu, membaca buku. Nah, di sini juga ada skala yang dimana skala ini yang dari 0 sampai 10, yang 0 itu berarti Rofi ada perubahan gitu dari sesi yang kemarin seminggu yang kita udah ketemu gitu. Nah, yang 10 itu iya Rofi ada perubahan, yang 0 itu ada Rofi mungkin kok aku gak ada perubahan gitu. Ada sih kayak ada perubahan, mungkin bisa dikatakan 7 atau 8 gitu ya. Jadi skalanya di 7 gitu. Nah, 7 ini apa gitu menurut Rofi? 7 itu karena dari diri Rofinya tuh mencoba untuk ya tadi bodo amatan gitu kan. Terus kayak memotivasi diri dengan keyakinan positif dan berpikir positif gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada suatu hal yang emang menjanggal di hati Rofi, gak apa Rofi, mungkin itu bukan ke kamu gitu. Jadi mencoba untuk membatasi perasaan negatif gitu lah teh. Jadi 7 ini Rofi udah apa ya, mencoba untuk tadi bodo amat, dan mungkin dia itu ke aku itu mungkin gak ke aku aja gitu ya. Iya, betul. Orang lain juga sama seperti itu, dan juga ada motivasinya ya dari Rofinya seperti itu. Nah, baik, kan di sini permasalahannya itu Rofi itu ada pas waktu sesi kemarin, yang minggu kemarin itu ada permasalahan tadi kita
pertemanan juga kecemasan ya, yang dimana kecemasan ini Robi itu kalau mau masuk kuliah itu cemas gitu. Nah, yang mau difokuskannya ini di sesi konseling ini yang mana? Kayak kecemasan mas. Kecemasan gitu. Nah, boleh diceritakan bagaimana gitu kecemasannya? Kecemasannya itu terkadang orang masih ngerasain gak enak hati gitu. Misalkan buka handphone tuh, terus kayak dapat beberapa notif gitu ya, terus kayak dek gitu langsung gitu kan. Itu kan maksudnya kita gelisah kan, cemas gitu. Ini cemasnya kenapa gitu kan? Kayak ibarat itu ada ketakutan tersendiri gitu. Makanya kadang kalau misalkan buka handphone tuh ya bener-bener seperlunya aja gitu lah deh. Jadi kecemasan ini Raffi rasakan ketika sedang membuka HP gitu ya, karena ada apa ya, rasa cemas dan juga takut mungkin yang Raffi rasakan seperti itu. Nah, kalau cemasnya ini ada waktunya gak, seperti siang hari atau makan malam hari atau apa? Kayaknya siang hari deh. Soalnya hektik banget gitu, siang hari tuh benar-benar kegiatan yang produktif, sehingga kegiatannya tuh kadang blunder gitu loh. Saya pikiran tuh kayak gak jelas gitu, bingung. Jadi kecemasan ini sering dialami Raffi ketika siang hari gitu ya, karena kan di siang hari ini Raffi apa ya, ada kegiatan-kegiatan yang hektik gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kecemasan ini udah berapa lama gitu? Kecemasannya mungkin berapa ya? 2 minggu ada. Waktu itu juga kan masih tetap gitu. Jadi sekitar 2 minggu gitu ya, Raffi mengalami kecemasan yang seperti itu. Nah, tadi kan Raffi udah menjelaskan ya, yaitu untuk permasalahannya kecemasan yang dimana kecemasan ini itu Raffi ketika membuka HP gitu ya, karena mungkin ada sesuatu di HP-nya atau apa gitu yang membuat sakit hatinya seperti itu. Yang membuat ini tuh cemas tuh apa ya, program kerja sih yang dimana belum tuntas gitu, sedangkan ini kita mau LPJ gitu dan tugas-tugas kuliah juga itu kan bener banyak banget, kerja kelompok banyak banget, sehingga berbagai kelompok tuh kayak selalu ngajak kerkom dan kakaknya jadi bingung gitu, ini mana dulu gitu, jadi kayak ini masuk, jadi kakaknya bingung gitu, kayak mas gitu, bingung mau pilih yang mana dulu gitu. Jadi kecemasannya ini ada di di HP itu ada apa ya, mungkin proker gitu ya, proker kerja dan juga tugas-tugas yang dari kampus seperti itu, karena bingung gitu mau mengerjakan yang mana dulu gitu. Nah, Raffi pernah gak kayak menyelesaikannya itu dengan rasa Raffi, dengan hati yang tenang gitu, ada gak? Pernah sih dengan perasaan tenang, tapi apa ya, tapi kebanyakannya kadang cemas aja gitu loh, soalnya saking banyaknya tugas, apalagi sekarang kan semester 3 ya, mulai wah ini banget gitu kan, hektik banget sama tugas-tugas. Jadi aku ngerasa pernah gitu, cuman nggak sering gitu. Jadi pernah gitu ya, mungkin mengerjakan atau menyelesaikan itu dengan hati yang tenang gitu, tapi di sisi lain juga Raffi kadang sering itu kecemas gitu ya. Yang waktu paling tenang tuh biasanya malam gitu. Kenapa tuh malam gitu? Karena kalau malam itu meskipun tetap banyak tugas gitu ya, aku merasa waktunya istirahat, dan meskipun waktu istirahat aku bisa aja gitu loh kan. Kalau siang sama pagi itu bener-bener hektik kan, misalkan paginya mau kuliah, siangnya juga sama gitu kan, pokoknya kegiatannya produktif juga. Kalau malam kan kita setidaknya diam di rumah gitu kan, terus ngerjain ya udah tenang aja gitu kan. Jadi waktu tenang buat Raffi itu malam hari. Betul. Karena
kegiatan-kegiatan yang hektik itu di pagi hari dan juga sore hari gitu. Iya. Dan membuat Rofi merasa tenang itu di malam hari seperti itu. Nah, kalau untuk ada gak solusi Rofi untuk tidak cemasnya ini apa gitu? Apa ya? Solusi untuk tidak cemas Yang Rofi lakukan gitu pas waktu cemasnya ini. kalau yang aku lakuin itu waktu pas cemas tuh aku nyetok dulu megang handphone terus kayak tarik nafas sama sekali gitu, terus kayak mencoba untuk Raffi tenang satu-satu gitu, nenangin diri sih teh itu lebih tepatnya. Terus abis itu minum, apalagi minum ya, kalau misalkan minum di tangan aku itu berapa kali aku teguh sampai bener-bener aku tuh ngerasa ini berapa kali aku neguk minum gitu kan, sebotol aja itu bisa habis deh gitu. Terus pokoknya mencoba untuk memprioritaskan, mencoba untuk menulis juga, apalagi kan kalau misalkan di pikiran gitu tuh kayak ribut banget. Aku nulis satu-satu tugasnya, kayak misalkan ini tugas Pak Bayu apa gitu kan, tugas Komsos apa gitu kan, aku list dulu, abis itu baru aku pilih salah satunya dulu gitu yang mau aku kerjain itu yang mana gitu. Ada targetan juga. Rofi juga ada solusinya yaitu Iya, pas Rofi cemas gitu, karena di saat Rofi waktu cemas ini Rofi berhenti gitu ya megang HP dan juga tarik nafas dan juga minum gitu ya yang banyak, dan juga apa ya, memprioritaskan tugas-tugas yang darinya yang mana nih yang untuk saat ini gitu. Seperti bagus ya untuk Rofi gitu untuk cara mengatasi cemasnya seperti itu. Nah di sini ada kartu-kartu ya, yang dimana kartu-kartu ini kartu nilai dan tujuan kayak gitu untuk apa ya, mengatasi rasa cemas Rofi. Sekarang dipilih. Oke, ini dipilih satu. Lebih dari satu juga boleh. Lebih dari dua. Ini tuh kartu untuk apa tadi lupa maaf. Kartu ini itu untuk menyesuaikan gitu nilai dan juga tujuan Rofi gitu untuk mengatasi kecemasan ini. Nah, kecemasannya. Mana ya? Kalau 3 boleh deh. Lebih dari 3 juga boleh, kalau 5 juga boleh. Nilai penting gitu untuk perubahan. Ini deh. Terus ini aja. Atau kita lihat ini. Ini yang biasanya kalau ini aja atau sana? Sebenarnya boleh. Nah ini. Jadi di sini Rofi memilih 4 kartu ya, kartu nilai seperti itu. Nah, itu boleh atau mau di Rofi atau mau di sini boleh. Baik, di sini Rofi udah memilih 4 kartu nilai ya untuk perubahan. Di sini ada motivasi, kemajuan, juga keberanian dan juga kekuatan gitu ya. Nah, kita mulai dari kartu motivasi dulu nih.
Nah, kartu motivasi ini menurut Rofi apa gitu? Kartu Kenapa motivasi gitu ini memilih kartu motivasi? Oke, karena aku memilih kartu motivasi supaya diri aku tuh apa ya, lebih berkembang, lebih maju lagi gitu ya. Dan maksudnya meninggalkan hal-hal yang emang membuat pikiran dan aksi aku tuh kurang gitu. Jadi memotivasi diri tuh harus ada, entah itu di internalnya ataupun di eksternalnya gitu kan. Itu sih menurut aku, karena motivasi itu sangat penting. Tapi kalau misalnya motivasi tanpa aksi itu sebuah halusinasi. Nah, jadi Rofi memilih kartu motivasi ini itu karena Rofi ingin berkembang dan juga tadi untuk maju, dan juga apa ya, karena di dalam diri Rofi ini butuh motivasi, dan juga kalau motivasi tanpa aksi ini kayak nasi gitu ya. Nah, di sini juga ada nilai kartu kekuatan nih. Menurut Rofi apa gitu nilai kekuatannya? Kartu dalam kekuatan itu ya supaya dengan sebuah masalah yang kita apa ya terima gitu kan, kita tuh bisa lebih kuat lagi, karena kekuatan itu sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita lemah gitu kan, orang-orang kan bakal mudah buat menginjak harga diri kita gitu kan. Kalau misalnya kita punya power tuh, mereka nggak akan, maksudnya istilahnya segan aja gitu loh teh. Itu sih kata aku. Jadi kartu kekuatan ini menurut aku itu kayak untuk lebih kuat gitu untuk menghadapi masalah-masalah yang betul juga gitu. Dan juga kalau kita lemah itu kita akan diinjak-injak gitu ya sama orang lain seperti itu. Nah, kalau tahu kekuatan Rofi ini apa gitu? Kekuatan yang aku punya apa ya? Tapi terkadang orang tuh bilang bahwasannya kalau aku ngobrol tuh lemah lembut gitu kan. Jadi orang tuh merasa menyepelekan aku gitu kan. Dan aku tuh kekuatan apa ya? Paling daya pikir sih. Kadang kritis aja gitu teh. Kalau misalkan dikasih suatu masalah, terus aku mencoba untuk mencari solusinya gitu kan. Problem solvingnya sih. Jadi kekuatan Rofi ini ada kayak pola pikirnya gitu ya. Walaupun asalnya sudah apa gitu main. Nah, di sini juga ada nilai keberanian nih. Apa gitu nilai keberanian? Karena kalau misalkan kita tidak berani melangkah, itu pasti bakal stuck di sana aja gitu kan. Makanya kenapa aku milih keberanian, supaya kita tuh lebih maju salah satunya gitu kan. Berkembang lagi. Dan ya karena keberanian itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena setiap hidup itu kan pilihannya. Kalau misalkan kita milih ini, berarti harus didasari dengan keberanian juga. Jadi menurut Rofi keberanian ini kayak kita tuh harus berani gitu ya untuk menjalani apa ya permasalahan mungkin ya, karena kalau kita nggak berani, kitanya juga tidak akan berkembang dan juga bertumbuh mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini juga di kartu terakhir ini tapi juga memilih kemajuan gitu ya. Kenapa gitu memilih kemajuan seperti itu? Karena memilih kemajuan itu apa ya? Kan kalau misalnya kita dikasih masalah gitu kan, entah itu masalah kecil, masalah besar, terus di sana tuh pasti ada dinamikanya gitu kan, pasti banyak juga. Nah dari sana kita tuh berusaha untuk berproses untuk maju gitu, karena kemajuan itu pasti ada hal-hal yang harus kita korbankan gitu kan. Ya seperti itu sih teh. Jadi kemajuan ini karena dalam setiap masalah Rofi
pasti ada ya gitu permasalahan, tapi kita juga harus maju gitu ya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, baik, bagus sekali ya untuk nilai-nilai yang Rocky tadi pilih gitu ya. Itu juga mampu ya gitu membuat Rocky itu melakukan perubahan perilaku gitu ya kita, yaitu perilaku yang kecemasan yang tadi yang Rocky katakan gitu. Nah, menurut Rocky nih, jika kita lihat nih perilaku yang Rocky sekarang, apakah nilai dan juga tujuan nilai yang Rocky tadi pilih gitu sesuai dengan perilaku yang Rocky sekarang? Aku rasa sesuai sih Teh. Karena dengan beberapa hal beberapa hal itu aku ngerasain perbedaannya gitu. Dengan setiap masalah yang kita terima, kita tuh sering disalahpahami, sering disalahkan gitu kan. Pokoknya banyak banget dinamika yang dimana keempat nilai tersebut aku rasa itu udah mulai gitu, proses. Jadi sesuai gitu ya dengan perilaku yang Rocky yang sekarang alami gitu ya, karena dengan dinamika permasalahan ini butuh gitu ya keempat nilai yang tadi kita bicarakan seperti itu. Baik. Nah, kalau menurut Rocky ini dari keempat yang tadi kartu nilai gitu ya, yang penting dimiliki untuk membantu perubahan kecemasan ini yang mana gitu? Membantu perubahan kecemasan ya. Yang tadi keempat. Kayaknya kemajuan. Kemajuan. Ya. Kenapa gitu memiliki kemajuan? Karena ya maksudnya dengan beberapa kecemasan itu, kalau kita masih diem aja di sana, nggak maju-maju, itu pasti susah dan stuck di sana terus gitu. Jadi kalau kita jadi diem aja gitu lah tuh, terus aja berada di posisi kecemasan gitu kan. Jadi maka dari itu kita harus mencoba untuk sebenarnya berkaitan sih harus berani untuk maju gitu kan. Terus berani untuk majunya kayak gimana? Ya dengan adanya motivasi gitu. Begitu kan. Oke, baik. Jadi bersangkutan gitu lah. Tapi yang di Europe itu ada keberanian ya tidak? Kemajuan ya, yang dimana kemajuan ini kalau kita stuck di sini terus atau diam terus, di diri kita juga gak ada kemajuan seperti itu yang tadi Rocky katakan seperti itu ya. Baik, ada lagi dari keberanian ini gitu atau kemajuan ini? Kayaknya cukup sih, soalnya semuanya keempat kartu itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Oke, baik. Jadi cukup ya. Jadi keempat ini itu berkesinambungan gitu untuk berubah gitu, untuk merubah perilaku tapi saat ini itu kecemasan seperti itu. Nah, baik, Teteh bisa simpulkannya untuk misalnya Rocky yang alami tadi. Nah, di sini itu Rocky ada memiliki kecemasan ya, karena kecemasan ini berawal dari apa mungkin handphone gitu ya, karena itu ada mungkin ada proker yang Rocky kerjakan, adalah tugas-tugas dari perkuliahan gitu. Dan waktu untuk Rocky tenang itu ada di malam hari gitu ya, karena di malam hari itu tidak ada kegiatan mungkin ya, karena di pagi hari dan juga siang harinya sampai sorenya itu hat-trick gitu dengan kegiatan, dan juga Rocky merasa tenangnya itu di malam hari, ketika malam hari. Dan juga di sini Rocky
ada mulai untuk memilih kartu nilai ya untuk perubahan yang Rofi sedang alami, yaitu kecemasan. Itu ada tadi kartu kemajuan, keberanian, kekuatan, dan juga motivasi. Nah, dan juga ini berkesinambungan gitu ya dengan yang tadi Rofi katakan gitu, untuk dimiliki yang Rofi saat ini seperti itu. Baik. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan ya untuk misalnya Rofi alami gitu. Nah, kalau diskalakan lagi nih gitu permasalahannya Rofi alami yang tadi kecemasan, yang dimana itu Rofi ini belum merasa terbantu gitu untuk yang Rofi alami permasalahannya. Nah, yang 10 ini Rofi mengenal ada perubahan gitu ya di dalam diri Rofi gitu. Berapa? 9. Oke. 9 gitu ya. Kenapa gitu milih 9? Karena kalau misalkan dikatakan udah terpenuhi tadi semuanya, kalau 10 tuh aku rasa belum maksimal gitu ya. Karena di sini juga Rofi sedang berproses gitu ya. Mulai dari nilai tadi keempat itu Rofi alami juga. Jadi ini belum 100% lah, masih 90 berapa persen gitu. Jadi Rofi memilih 9 gitu ya, karena 9 ini menurut Rofi udah sempurna tapi belum perfect banget gitu ya untuk 9 ini gitu. Karena belum Rofi juga belum mencoba gitu ya untuk melakukan yang tadi 4 nilai gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sequencingnya mungkin di sekian, dan juga di sini ada tugas rumah lagi atau homework ya, yang dimana tugas ini itu menuliskan gitu ya yang nilai-nilai yang menurut Rofi itu penting gitu untuk dimiliki Rofi melalui perubahan perilaku gitu, untuk melalui perubahan perilaku yang Rofi gitu. Sini Teteh kasih untuk kertas ini ya. Itu nilai-nilainya ada maksimal atau minimal nggak? Bebas. Itu contohnya kayak tadi kan ya? Iya. Udah. Di sini kertasnya nanti Rofi tulis ya guys yang baik. Nah, mungkin untuk sequencing hari ini cukup sekian gitu ya. Terima kasih Rofi sudah menyempatkan datang gitu untuk konseling hari ini seperti itu. Dan mungkin untuk konseling minggu depan kita transmisikan seperti ini. Siap Teh. Terima kasih. Sama-sama Teh, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.